Bab 855, Tekanan 8 arah. Sebelum tiba, mereka sudah merasakan cahaya pisau magis yang tajam seakan daging dan kulit mereka akan terkelupas. Lelaki tua kurus dan yang lainnya sedikit terpaku. Mereka bertujuh melepaskan kekuatan spiritual dan menyapu ke arah cahaya pisau magis. Boom! Kekuatan spiritual kekerasan berkecamuk ke segala arah yang menyebabkan bumi bergetar hebat. Melihat kekuatan yang dilepaskan 7 orang agak kalah dari cahaya pisau magis, ekspresi lelaki tua kurus itu menjadi dingin. Dia hanya mendengar suara gemuruh dan sambaran petir secara tiba-tiba yang mengembunkan senapan guntur di telapak tangannya yang kering. Senapan guntur sihir! Percikan api dan guntur yang menyilaukan meledak di sepanjang jalan. Kekuatan guntur dipancarkan di udara. Agam menggenggam telapak tangannya dan kekuatan yang menakutkan muncul begitu saja. Kekuatan itu tiba-tiba menghancurkan senapan guntur sihir menjadi bubuk neon di seluruh langit. Menghancurkan senapan guntur sihir dengan satu gerakan? Raut wajah lelaki tua kurus itu sedikit berubah. Dia merasakan tekanan menakutkan yang keluar dari tubuh Agam dan jantungnya bergetar samar. Kalau tidak salah, kekuatan anak ini harusnya mencapai alam kemuliaan. Telapak tangan lelaki tua kurus yang tersembunyi di balik jubah lengan bajunya sedikit bergetar. Senapan guntur sihir adalah trik miliknya yang terkenal. Dia juga dikenal sebagai Petapa Agung Guntur Sihir. Baru saja, Petapa Agung Guntur Sihir melepaskan senapan guntur sihir dengan kekuatan tingkat puncak dan tanpa menahan sama sekali. Itu juga menghabiskan sejumlah kekuatan spiritualnya. Alhasil, itu malah langsung dihancurkan oleh Agam. Setelah mendengarkan evaluasi Petapa Agung Guntur Sihir, raut wajah 6 orang yang tersisa berubah tak tertandingi. Kemudian, mereka melihat sosok Agam di udara. Penghinaan sebelumnya tersapu dan tergantikan oleh beban. Untungnya, ada 3 Petapa Agung Alam Kemuliaan yang bertanggung jawab dalam operasi ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petapa Agung Guntur Sihir menarik napas dalam-dalam. Dia telah terjebak di alam kemuliaan tertinggi selama hampir 100 tahun. Dia sangat jelas tentang kesenjangan antara dirinya dan Petapa Agung Alam Kemuliaan. Tanpa berkah harta karun tertinggi, 10 dirinya juga mungkin bukan lawan Agam. Kak, sebelum terlambat, gunakan tablet restan surgawi untuk menekannya. Salah satu Petapa Agung berkata. Baik. Petapa Agung Guntur Sihir memiliki niat ini dan memimpin 6 orang lainnya untuk membuat mantra segel dengan tangan mereka. 7 formasi sihir muncul di langit seperti bukit tablet batu gelap. Tablet restan surgawi perlahan turun dan ruang di bawahnya hancur perlahan. Mereka menyebarkan aura kuat yang sangat menakutkan. Sebelumnya, sebuah tablet restan surgawi memiliki momentum yang mengerikan. Apalagi jika 7 tablet yang turun sekaligus. Tekanan yang dipancarkannya bahkan membuat Agam mengerutkan kening dalam-dalam. Tekanan 8 arah. Petapa Agung Guntur Sihir mengeluarkan suara pelan dan 6 orang lainnya mengubah segel tangan mereka pada saat bersamaan. Cahaya hitam dan merah tak berujung mengalir ke seluruh langit. 7 tablet restan surgawi menempati 7 arah dan aura mereka terhubung satu sama lain seperti kota raksasa hitam yang tidak bisa dihancurkan yang akan membatasi Agam sampai mati. Tubuh Agam retak oleh ruang. Hampir seluruh tubuhnya terbenam dalam retakan. Wisnu dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka melihat adegan keheningan di bawah 7 tablet restan surgawi. Di bawah penindasan yang begitu menakutkan, sepertinya tidak ada yang bisa bertahan hidup. Hah? Merasa aura Agam tidak melemah secara signifikan dan malah meningkat dengan kecepatan yang tidak bisa dia bayangkan. Petapa Agung Guntur Sihir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat ke arah Petapa Agung Kaiden yang ketakutan di sampingnya dan memarahi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? 8 tablet restan surgawi harus dipanggil pada saat yang sama untuk menyelesaikan tekanan 8 arah. Cepat gabung dalam formasi. Sudut mulut Petapa Agung Kaiden berkedut. Wajahnya pucat pasi dan dia menggeliat bibirnya. Dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Jika tidak, nasibnya akan sangat mengenaskan. Namun, sekarang hanya 8 tablet restan surgawi yang bisa menekan Agam. Dia tidak berdaya. Ketika dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tawa dingin datang dari arah Agam yang membuat rambut mereka berdiri tegak. Aku akan mengembalikan benda tidak berguna ini pada kalian. Tiba-tiba, mereka merasakan aura Agam mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka lawan. Ada juga jejak yang akrab. Itu adalah tablet restan surgawi. Mereka melihat tablet batu hitam pekat di telapak tangan Agam yang melonjak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Cahaya hitam yang dilepaskan membentuk penghalang dan membatalkan sebagian besar dari 7 tablet restan surgawi yang tersisa. Kaiden, kamu kehilangan tablet restan surgawi. Melihat situasi ini, Petapa Agung Guntur Sihir terkejut dan raut wajah tuanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat Petapa Agung Kaiden dan dia berteriak. Tablet restan surgawi adalah harta karun klan restan surgawi.
Kamu bahkan bisa kehilangannya. Kenapa kamu tidak mati saja? Petapa Agung Kaiden menggeliat bibirnya. Meskipun dia dihina di depan umum, dia harus menerimanya karena dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar dan tidak berani menyanggah. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tekanan 8 arah kehilangan satu sudut. Aku khawatir kekuatan itu tidak dapat membunuhnya. Tanya petapa agung lainnya dengan suara yang dalam. Dari sudut matanya, dia menatap Agam. Dia tidak tahu dari mana Agam belajar menggunakan tablet restan surgawi. Tablet restan surgawi yang dia gunakan lebih rendah dari formasi besar yang mereka lepaskan bersama. Jika kekuatan mereka terus dikonsumsi seperti ini, mereka akan kalah cepat atau lambat. Jangan khawatir. Karena mengaktifkan tablet restan surgawi telah menghabiskan sebagian besar kekuatan kita, kalau kita menarik kembali tablet restan surgawi, kita akan memasuki periode lemah dan hanya bisa menunggu kematian. Petapa Agung Guntur Sihir dengan marah melirik Petapa Agung Kaiden. Kalau bukan karena adanya musuh, dia akan membunuh pecundang ini dengan tangannya sendiri. Tablet restan surgawi diciptakan oleh leluhur. Kalaupun satu hilang, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Selain itu, anak ini mungkin tidak tahu inti formasi dari tekanan 8 arah. Selama terus menekannya, kalaupun tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan terluka parah. Petapa Agung Guntur Sihir membentak. Dia dengan cepat mengubah segel telapak tangan dan aura di tubuhnya terus-menerus memasuki tablet restan surgawi di atas kepalanya. Dia membuat cahayanya makin berat. Aura destruktif terus turun dan sisi Agam sudah berubah menjadi tempat kematian mutlak. Raut wajah Agam tidak berubah dan bayangan penguasa neraka muncul di dalam pupil matanya. Mata hakim dunia. Dia tidak hanya bisa melihat melalui sebab dan akibat seseorang, dia juga bisa mengintip ke dalam inti formasi. Selain itu, Agam memiliki penyimpanan semesta. Tekanan 8 arah ini sangat kuat, tetapi masih ada di penyimpanan semesta. Meskipun formasi ini sangat tinggi, Agam menyerap kekuatan pahala sebelumnya dan kekuatan kultivasinya menerobos ke alam langit tingkat 7. Dia bisa mempelajari formasi tekanan 8 arah. Begitu pikirannya bergerak, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam kesadarannya. Tekanan 8 arah sempurna dan hampir tidak ada sudut mati. Namun, kurang satu tablet restan surgawi membuat formasi tidak lagi sempurna. Agam menunjukkan senyum di sudut mulutnya dan melihat ke tempat di mana 7 tablet restan surgawi berkumpul. Dia mengaktifkan tablet restan surgawi dan berubah menjadi bola meriam hitam. Tidak baik! Melihat lintasan tablet restan surgawi, raut wajah Petapa Agung Guntur Sihir berubah drastis. Bagaimana dia tahu di mana inti formasi tekanan 8 arah? Cepat mundur! Petapa Agung Guntur Sihir berteriak kaget. Akan tetapi, sudah terlambat untuk membubarkan formasi. Tablet restan surgawi yang dikendalikan oleh Agam sudah tiba di lokasi inti formasi. Tablet batu itu dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Pikiran Agam bergerak dan tablet restan surgawi meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan seperti bom kematian. Ia menyapu keluar 7 tablet restan surgawi lainnya. Tirai hitam yang tidak bisa dihancurkan perlahan menggeliat seperti air yang dengan cepat menghilang. Terlihat langit dan hujan badai turun lagi. Boom! Tepat saat formasi tekanan 8 arah menghilang, Petapa Agung Guntur Sihir dan 6 petapa agung lainnya menderita serangan balik yang besar. Seteguk darah hitam menyembur keluar dan mata keruh mereka tiba-tiba menjadi redup. Awalnya, mereka bukan tandingan Agam, tetapi sekarang mereka menderita serangan balik dan terluka parah. Jangankan membunuh Agam, bahkan sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Klik! Tiba-tiba, suara halus terdengar di telinga semua orang. Raut wajah Petapa Agung Guntur Sihir dan yang lainnya berubah drastis. Mereka melihat tablet restan surgawi yang tergantung di langit seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan. Ekspresi mereka penuh kepanikan. Bab 856, Penghancuran Tablet Restan Surgawi. Retakan kecil muncul di permukaan tablet restan surgawi yang dikendalikan oleh Agam. Meskipun sangat kecil, mudah untuk mengabaikannya, adegan ini bahkan lebih menakutkan daripada lubang di langit. Tablet restan surgawi ditempa dengan batu surgawi dan diwariskan selama hampir 10.000 tahun. Ahli yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan bahkan naga suci terbunuh. Setelah melalui perubahan selama bertahun-tahun, itu sebanding dengan hal terkuat di dunia. Sekarang, retakan muncul di permukaannya yang merupakan sinyal yang sangat menakutkan. Karena tablet restan surgawi ditempa utuh. Setiap kali ada cacat sekecil apapun, tidak akan lagi bisa dihancurkan. Benar saja, retakan kecil itu meluas dengan cepat dan setiap suara retakan seolah-olah mereka meninju dada Petapa Agung Guntur Sihir dan yang lainnya. Yang membuat mereka makin ngeri adalah retakan juga muncul di permukaan 7 tablet restan surgawi lainnya. Selain itu, retakan dengan cepat meluas dan permukaan 8 tablet restan surgawi ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba yang menyebabkan jantung Petapa Agung Guntur Sihir dan yang lainnya bergetar. Pada akhirnya, di bawah tatapan mereka,
Eksistensi 10.000 tahun harta karun klan Restan Surgawi yang merupakan 8 tablet Restan Surgawi meledak. Tablet Restan Surgawi memang kokoh. Bahkan ketika Agam melepaskan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat mengguncang setengahnya. Namun, ada satu hal yang dapat menghancurkan tablet Restan Surgawi, dan itu adalah tablet Restan Surgawi itu sendiri. Agam mengendalikan tablet Restan Surgawi untuk menghadapinya secara langsung. Tentu saja, itu hanya rusak, tetapi tidak dapat dihancurkan. Alasan utama yang benar-benar menyebabkan tablet Restan Surgawi hancur adalah kekuatan pahala. Namun, setelah 10.000 tahun pembantaian, interior tablet Restan Surgawi sudah penuh dengan permusuhan dan kejahatan. Kekuatan pahala justru merupakan kutukan mutlak dari energi jahat. Agam pertama-tama menghancurkan celah pada tablet Restan Surgawi menggunakan kekuatan pahala. Kemudian, merembes ke dalamnya dan menghancurkannya dari dalam. Akhirnya menyebabkan 8 tablet Restan Surgawi hancur di tempat. 8 orang itu benar-benar tercengang saat hujan puing mengguyur di seluruh langit. Sebelum datang ke sini, mereka telah berfantasi tentang hasil yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh penguasa neraka atau tidak membunuh penguasa neraka. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka mungkin mati, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa tablet Restan Surgawi akan hancur. 8 tablet Restan Surgawi semuanya hancur, tidak ada satu pun yang tersisa. Agam! Klan Restan Surgawi pasti akan membunuhmu! Petapa Agung Guntur Sihir berteriak dengan mata merah. 8 tablet Restan Surgawi semuanya hancur. Mereka bukan hanya orang berdosa, mereka menghancurkan barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhur. Kalaupun mereka mati, mereka akan selalu dipaku di pilar memalukan di klan Restan Surgawi. Pelaku dari semua ini adalah pemuda di depan mereka. Agam tersenyum dingin dan lapisan cahaya praksamar perlahan melekat pada pisau pembunuh dewa di tangannya. Itu adalah aura yang dipancarkan oleh berkah pecahan jejak Patuna. Kekuatan yang mengerikan berdesir keluar yang membuat semua orang cemas. Bunuh! Melihat aura Agam meningkat lagi, dia menatap lekat-lekat pisau pembunuh dewa di tangan Agam. Raut wajah Petapa Agung Guntur Sihir berubah. Meskipun dia sangat takut di dalam hatinya, rasa benci karena kehancuran tablet Restan Surgawi telah menyebabkan dia dengan sembrono meledakkan kekuatannya yang tersisa dan melancarkan serangan terhadap Agam dengan momentum yang mengerikan. Sosok Agam bergetar dan keduanya bertarung. Kekuatan spiritual yang mengerikan meledak. Boom! Pisau pembunuh dewa yang Agam pegang melepaskan cahaya pisau magis perak merah yang tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, sama sekali tidak ada vitalitas. Beberapa petapa agung yang masih terluka berat melawan bersama. Tidak menunggu mereka menghindari dan menyesuaikan aura mereka, aura Agam sekali lagi meningkat dan benar-benar melampaui mereka. Dia langsung membunuh kerumunan. Hanya sesaat, kedua petapa agung ditelan oleh cahaya pisau magis tanpa perlawanan apapun. Petapa agung lainnya muncul di belakang Agam seperti hantu. Dia mengulurkan cakarnya yang kering dan ingin menghancurkan kepala Agam. Namun, Agam bahkan tidak menoleh ke belakang. Aura kuat yang dilepaskan dari tubuhnya tiba-tiba mengguncang petapa agung itu. Kemudian, pukulan menakutkan menerjang dan menelan petapa agung itu. Semua yang ada di tubuh dan tubuhnya langsung berubah menjadi bubuk. Hardian, Wisnu, dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat adegan pembantaian di langit. Wisnu, orang ini adalah Agam? Basis kekuatan kultivasi William lumpuh dan hujan turun dengan deras. Dia tidak bisa melihat situasi medan perang dengan jelas, tetapi dia melihat seseorang memegang cahaya pisau magis berwarna darah. Orang itu membunuh dan menghabisi petapa Agung Guntur Sihir dan lainnya satu persatu. Samar-samar, dia juga merasakan aura yang tidak asing yang membuatnya tiba-tiba terpikir saat keluarga Gabino dan klan Keraton Esterel menyerang keluarga Winata di malam hari. Aura yang muncul ternyata sama. Ya! Wisnu mengangguk kaku dan menatap Renata di sampingnya. Bisakah kamu membayangkan itu? Renata bergumam. Bagaimana mungkin? Saat kamu membawaku untuk menemuinya, aku selalu berpikir bahwa dia hanya orang biasa. Ketika dia mengalahkan Arkan, aku juga berpikir bahwa dia sangat kuat. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Benar-benar terlalu kuat. Dia sepertinya bukan tipe orang yang sama dengan kita. Dia adalah penguasa neraka. Kata Hardian perlahan. Dia mengejutkan Wisnu, William dan yang lainnya. Apa? Dia adalah penguasa neraka? Mungkinkah rumor itu benar? Beberapa waktu lalu, seorang penguasa neraka muncul di alam D dan alam E. Dia juga menghancurkan semua ahli dari beberapa klan tersembunyi. Mungkinkah itu dia? Wisnu kehilangan suaranya. Pupil William gemetar. Orang-orang keluarga Winata lainnya juga terkejut. Ya, dia adalah penguasa neraka. Farhan, Adelio, dan beberapa orang bermarga Landra dari klan Keraton Esterel tampaknya telah dihakimi oleh penguasa neraka dan dikirim ke neraka Avicii. Mengingat kejadian aslinya, hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.
Wisnu melihat tampilan mendominasi Agam di tirai hujan. Dia telah mengalahkan 8 petapa agung dari klan Restan Surgawi yang terkenal di 9 alam sampai mati. Dengan satu musuh lawan 8, dia menang mutlak. Adegan ini mengingatkannya pada sesuatu. Aku melihatnya di bendungan awalnya. Pada hari itu, ada hujan badai di perbatasan alam G dan bendungannya runtuh. Itu agak mirip dengan kejadian hari ini. Wisnu bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan perpanjangan masa hidup 20 tahun yang dia dan Renata dapatkan hari ini. Dengan menghubungkan serangkaian petunjuk, dia akhirnya mempercayai fakta ini. Agam adalah penguasa neraka yang dikabarkan telah menghancurkan markas keluarga Budiono dan bertanggung jawab atas reinkarnasi sebab dan akibat hidup dan mati. Wisnu, kamu benar-benar melakukan jasa besar. Kamu benar-benar mengundang penguasa neraka. William berkata dengan penuh semangat. Keberadaan legendaris itu adalah menantu dan teman putrinya. Apa ada yang lebih menarik dari ini? Aku tidak berpikir begitu banyak. Wisnu tidak tahu harus bagaimana. Dia adalah penguasa neraka. Kalau kamu tahu identitasnya, mungkin sulit bagimu untuk berteman dengannya. Hardian menyeringai dan melihat situasi di kejauhan. Darahnya mendidih. Kekuatan yang luar biasa semacam ini, bahkan 8 petapa agung dari klan Restan Surgawi, dan bahkan 8 tablet Restan Surgawi tidak ada apa-apanya di matanya. Dia menyapu kejahatan di dunia dan mengendalikan hidup dan mati di bumi. Inilah yang paling dicari manusia. Ah! Pertahanan petapa agung hancur karena tebasan Agam. Setengah tubuhnya hancur dan dia menjerit melengking. Hanya dalam 2 hingga 3 menit, 3 petapa agung sudah jatuh dan sisanya semua terluka dengan berbagai tingkatan. Bahkan petapa agung guntur sihir yang memiliki kekuatan terbesar, juga luka paling ringan dan semua tulang rusuknya patah. Dia hampir kehilangan kekuatan tempurnya. Mundur! Cepat mundur! Tubuh petapa agung guntur sihir tiba-tiba mundur ribuan meter. Raut wajahnya sangat enggan, tetapi mereka sudah berada di ujung kekuatan. Kalau kekuatan mereka terus dikonsumsi, kedelapannya akan jatuh. Bab 857, musuh yang sangat kuat. Mendengar perintah dari petapa agung guntur sihir, sisanya segera menghancurkan Geo keluar angkasa tingkat tinggi tanpa berpikir. Segera, terowongan spasial muncul dan menelan mereka. Ingin kabur? Agam tersenyum dingin dan dengan paksa mencengkeram 2 terowongan spasial. Ruang itu tiba-tiba hancur dan kekuatan ruang tirani langsung menghancurkan 2 tubuh petapa agung. Bajingan! Terowongan spasial lainnya menghilang dan teriakan marah terdengar dari petapa agung guntur sihir yang disertai dengan suara hujan yang bising bergema di dunia ini untuk waktu yang lama. Saat petapa agung guntur sihir dan yang lainnya pergi, kekuatan spiritual dunia berangsur-angsur mereda. Setelah beberapa napas, beberapa jiwa yang terdistorsi perlahan muncul. Mereka adalah 4 petapa agung yang sebelumnya dibunuh Agam. Wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi. Kejahatan kalian sangat keji dan dosa kalian tidak terampuni. Kalau kalian memasuki neraka Avici, kalian tidak akan pernah terlahir kembali. Suara Agam perlahan terdengar dan diiringi dengan jeritan melengking. Jiwa mereka tersedot ke dalam tanah sampai jurang tak berujung. Saat keempat orang itu diadili, kekuatan pahala yang agung mengalir ke dalam tubuh Agam dan auranya tiba-tiba meningkat. Dia langsung menerobos ke tingkat 7 akhir dan tingkat 8 awal. Duar. Langit mengamuk dan guntur yang meledak menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sial! Dia makin kuat lagi! Setelah menyaksikan adegan ini, Hardian langsung tidak bisa berkata-kata dan suaranya pecah. Wisnu, William, dan yang lainnya saling memandang. Di masa lalu, ketika mereka berlatih kultivasi, mereka telah menghabiskan banyak usaha dan waktu, tetapi hanya berhasil meningkat sedikit. Namun, kenapa Agam begitu mudah? Benar saja, status sosial yang tinggi membuat orang lain iri. Agam menarik napas pelan dan kekuatan spiritual di sekitarnya bergejolak seperti laut. Dia membuka matanya dan menyapu. Yasmina dan yang lainnya sudah melarikan diri dan menghilang. Namun, tidak masalah. Dia sudah mendapatkan payung pemurnian jiwa dan mereka akan dijatuhi hukuman dengan mata hakim dunia. Pengadilan sudah dimulai dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Agam melihat Tanggul di kejauhan. Ada 3 aura menakutkan di tempat itu dan masing-masing mencapai alam kemuliaan. Jelas, ketiga orang itu adalah Haben dari keluarga Budiono, Takla dari klan Restan Surgawi, dan Kano dari klan Coven yang disebutkan Ivan. Musuh kuat yang sebenarnya adalah mereka. Agam tidak buru-buru ke sana. Mereka bertiga sangat kuat dan mereka menggunakan taktik mengambil kesempatan saat lawan lemah untuk menang. Kekuatannya baru saja dikonsumsi banyak, jika dia segera pergi, dia akan rugi dan... Agam menyipitkan matanya. Dia melambai pada kehampaan dan gumpalan aura perlahan turun yang membentuk 8 tablet batu di samping Agam yaitu tablet Restan Surgawi.
Kekuatan tablet restan surgawi tidak berada di permukaan, tetapi di dalam. Pada awalnya, leluhur klan restan surgawi menggunakan batu surgawi untuk menempa 8 tablet restan surgawi. Setelah 10.000 tahun, kekuatan tablet restan surgawi telah diubah secara internal. Semua orang tidak menyadari masalah ini, bahkan beberapa orang aneh di klan restan surgawi. Bagaimanapun, tablet restan surgawi tidak bisa dihancurkan dan permukaannya sempurna. Bahkan kekuatan spiritual saja tidak dapat menembusnya. Agam membongkar celah itu dan memasukkan kekuatan pahala hanya untuk mempelajari misterinya. 8 gumpalan asal di depannya adalah esensi dari tablet restan surgawi. Meskipun hilangnya wadah telah sangat mengurangi kekuatannya, jika disegel dalam tubuh dan perlahan-lahan dipelihara, pasti akan menjadi kartu andalan di masa depan. Selain itu, saat 8 tablet restan surgawi hancur, jejak internal juga hilang. Yang ada di depan Agam adalah sumber paling murni. Agam tidak perlu repot-repot menanam tanda jiwa di dalamnya. Siapapun, kalaupun leluhur klan restan surgawi muncul dari peti mati, tidak akan bisa mengambilnya kembali. Kecuali jika alamnya melampaui Agam, akan ada kesempatan untuk merebutnya. Namun, siapa yang bisa melampaui tubuh penguasa neraka dan keturunan leluhur naga? Boom! Guntur menggema di langit ke arah bendungan. Mata telanjang bisa melihat kekuatan spiritual dan uap air yang berkumpul ke arah itu seperti lubang. Kejadian itu begitu mengejutkan hingga membuat jantung bergetar. Keluarga Budiono benar-benar ingin menciptakan kembali situasi ribuan tahun yang lalu. Agam melihat adegan keluarga Budiono yang memanggil banjir untuk melahap jutaan rumah. Di mata hitamnya yang pekat, dia langsung diselimuti oleh rasa dingin yang luar biasa. Dia tidak akan pernah membiarkan bencana yang pernah dia alami terjadi lagi. Ada juga klan restan surgawi, klan Coven, perseteruan lama dan baru akan diselesaikan bersama. Sosok Agam tiba-tiba menghilang. Jangan tinggal lama di sini. Kalian segera kembali. Suara Agam bergema di telinga Wisnu dan yang lainnya. Mereka saling memandang. Wisnu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kembalilah, kita sudah aman sekarang. Ini adalah bantuan terbesar baginya." Hardian mengangguk setuju. Sebelumnya, dia bisa membantu sedikit, tetapi kemudian Agam akan bertarung melawan 3 petapa agung alam kemuliaan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Meskipun dia bertekad untuk berteman dengan Agam, klan Gunung Malik tidak terserah padanya saja. Apalagi Gunung Rajawi secara pribadi telah mengirim pasukan untuk membantu keluarga Budiono kali ini, jadi dia tidak bisa banyak membantu. Saat mereka pergi, aura langit dan bumi benar-benar tenang. Hujan deras menghapus jejak pertempuran seperti tidak ada yang terjadi. Langit tanpa batas dan hujan deras jatuh. Di atas Sungai Agung, ombak yang ganas sangat mengerikan. Angin kencang yang menyapu saja bisa mencabik-cabik orang. Haben merentangkan rambut panjangnya dan saat dia terus mengubah mantra segel tangan, energi yang terlihat dengan mata telanjang melonjak dari segala arah di langit. Pusaran digulung di bawah dan meluas dengan cepat. Aura dari masa lalu perlahan merembes keluar darinya. Wabah iblis besar terakhir terjadi 20 hingga 30 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka hanya dalam beberapa dekade, orangnya sudah pulih ke puncaknya. Kano duduk di kehampaan dan diam-diam melihat situasi di bawahnya. Dia tidak bisa menahan emosinya. Iblis besar dikandung dan terlahir dari Sungai Agung selama ribuan tahun. Akarnya berasal dari alami, selama Sungai Agung terus berlanjut, ia akan punya kekuatan tanpa akhir. Kalau bukan karena pemotongan kecerdasan spiritualnya di masa kuno dan memutuskan hubungan dunia, pasti akan menjadi salah satu eksistensi puncak di 9 alam. Bahkan kita tidak bisa mengendalikannya. Pria paruh baya tampan lainnya berkata perlahan. Wajahnya sangat lonjong. Jika ada seorang gadis muda yang hadir, dia pasti akan terpesona dan berteriak. Penampilannya persis seperti Arkan. Dia adalah ayah Arkan, Takla. Wajar saja. Kalau iblis besar seperti saat itu, aku tidak akan membiarkan Haben memanggilnya. Kano tersenyum dan melihat ke kejauhan, lalu ke arah Takla dengan sukacita. Pertempuran di sana sudah berakhir. 8 petapa agung dari klan restan surgawi tampaknya kalah total. Kelopak mata Takla berkedut dan dia mencibir. Klan Coven memang pintar dan tahu bagaimana mempertahankan kekuatan tempur. Tapi, aku memang meremehkannya. Bahkan 8 petapa agung bukan tandingannya. Seharusnya, kekuatannya sudah mencapai tingkatan alam kemuliaan. Sedikit niat membunuh mengalir di mata Kano. Bahkan dia merasa terancam oleh tampilan kekuatan Agam. Memang penguasa neraka. Siapa sangka dalam waktu kurang dari setengah tahun, klan-klan tersembunyi yang telah ada selama ribuan tahun memiliki musuh kuat yang begitu menakutkan. Sekarang penguasa neraka sudah penuh, akan menjadi makin sulit untuk membunuhnya. Selain itu, ada total 36 klan tersembunyi di 9 alam. Masing-masing klan memiliki rahasia. Alam I memiliki gunung Rajawi, alam Hari memiliki 100.000 gunung, dan alam C memiliki gunung dan laut.
Hampir setiap alam memiliki batas perwakilan. Sulit bagi setiap kekuatan untuk setia satu sama lain. Oleh karena itu, sudah menjadi batas bagi klan Restan Surgawi dan klan Corven untuk mengirim dua petapa agung alam kemuliaan. Bab 858, Pertarungan Alam Kemuliaan. Keluarga Haryanti dan klan Tama benar-benar sekelompok bajingan. Mereka jelas merupakan akar dari bencana, tetapi mereka malah menyuruh kita untuk menangani. Takla menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak peduli tentang hal di permukaan, dia tetap merasa tertekan saat kehilangan beberapa petapa agung. Klan super tersembunyi bahkan lebih ganas dalam pertempuran terbuka mereka. Mereka juga takut mengirim orang yang kuat, kampung halaman mereka akan diserang oleh orang lain. Kano menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, penguasa neraka saat ini tidak dapat dihabisi oleh beberapa ahli kekuatan besar alam langit atau alam kemuliaan setengah langkah. Kalau bisa membunuh penguasa neraka, semua orang pasti akan senang. Tapi, kalau... Mata Takla berkedip dengan cahaya dingin dan dia tidak terus berkata. Dia melihat ke satu tempat dan berkata. Dia sudah datang. Ratusan meter cahaya pisau magis perak merah muncul dengan aneh. Ia menghancurkan ruang di sepanjang jalan dan bersiul dengan momentum yang tajam. Ketika hanya berjarak 100 meter dari Kano dan Takla, cahaya pisau berhenti dan aura tak terlihat meledak yang menghancurkan cahaya pisau dalam sekejap. Ruang menggeliat dan Agam perlahan muncul dengan pisau pembunuh dewa di tangannya. Dia berdiri dengan tenang dan tanpa adanya gelombang emosi di matanya yang hitam dan dalam. Cara menyapamu benar-benar aneh. Kano tersenyum sedikit dan aura menakutkan di tubuhnya perlahan merembes keluar. Waktu di sekitarnya seperti diperlambat beberapa kali. Hujan perlahan turun dan bahkan angin pun diam. Tidak sebagus klan Corven. Sayangnya, kalian tidak berhasil dalam beberapa serangan diam-diam sebelumnya. Agam menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tatapan Kano dingin. Dia belum memperkenalkan klannya, tetapi Agam sudah tahu identitasnya hanya dari aura yang mengalir keluar dan persepsi seperti itu menyeramkan. Dia bocah yang sangat pandai berbicara. Takla menatap Agam dari atas ke bawah. Dia tidak merasakan aura cakar naga suci dan pecahan jejak patuna. Kemungkinan dia telah menyembunyikannya melalui metode khusus. Agam, apa kamu sudah cukup bersenang-senang mengambil dua barang berharga dari klan Restan Surgawi? Kembalikan! Kata Takla perlahan. Apa? Anakmu dipukuli dan kamu hanya datang untuk meminta kembali barang? Agam tersenyum. Keterampilan Arkan tidak sebaik orang lain, jadi tidak masalah kalau kamu memukulinya. Hanya saja kamu mengambil dua barang berharga milik klan Restan Surgawi. Kembalikan sedini mungkin dan bunuh diri. Takla melambaikan tangannya. Ruang dengan jarak ribuan meter menggeliat dan penghalang yang tak terlihat terpasang untuk menyegel semua ruang. Melihat postur tubuhnya, Agam tidak punya pilihan selain berkompromi. Agam tersenyum tenang. Tatapannya tertuju pada Takla dan dia bertanya dengan senyum main-main. Kalau aku mengembalikannya padamu, apa kamu akan pergi? Takla menyipitkan mata dan menjawab. Pasti. Aku mengagumimu. Selama kamu mengembalikan dua barang suci ke klan Restan Surgawi, aku berjanji akan berteman denganmu dan melupakan dendam masa lalu. Berjanji? Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalian bahkan tidak peduli dengan sebab dan akibat, tapi kalian peduli dengan janji belaka? Saat suara Agam terdengar, gelombang serangan yang sangat menakutkan menyebar dengan tubuh sebagai pusatnya yang menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Alam absolut! Takla dan Kano tampak sedikit kaku. Mereka hanya berpikir bahwa Agam hampir mencapai alam kemuliaan dengan cara khususnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan spiritualnya juga mengikutinya. Tidak, ini bukan alam absolut. Kekuatannya tidak sebaik itu. Ini adalah keuntungan dari alam. Kata Kano dengan suara yang dalam dan suaranya sedikit serak tanpa sadar. Agam saat ini belum benar-benar mencapai alam kemuliaan. Dia memiliki tingkat penindasan. Jika dia menyeberang ke tingkatan ini, mereka berdua pasti tidak akan menjadi lawannya. Entah ruang atau kecepatan pertumbuhan Agam, semua membuat mereka terkejut. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Mata Takla berkedip dengan tatapan dingin dan dia mencibir. Karena kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, aku akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun adalah sebuah hasil. Memang hanya ada satu hasil dan ini adalah satu-satunya kalimat yang bisa kamu dengar. Agam memegang gagang pisau pembunuh dewa dan aura pecahan jejak patuna perlahan merembes keluar. Ia menempel pada pisau seperti berlumuran darah. Kekuatan pahala yang bergelombang perlahan merembes keluar dan melapisi pisau pembunuh dewa dengan lapisan kecemerlangan emas dan perak. Aura tajam yang merembes keluar membuat ekspresi Kano dan Takla berubah serempak. Hari ini aku ingin melihat seberapa hebatnya penguasa neraka.
Takla tidak berbicara omong kosong. Telapak tangannya sedikit bengkok dan tubuhnya terdistorsi oleh ruang. Aura yang sangat dingin berada di antara telapak tangannya dan membentuk es berputar seukuran telapak tangan dalam sekejap mata. Suhu yang dipancarkan sangat rendah dan bahkan waktu menjadi lambat. Kano tersenyum dingin dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Awan kumulus berguling dengan dia sebagai pusatnya seperti corong. Awan hujan mengerikan berkumpul dengan kekuatan spiritual di atasnya dan perlahan-lahan mengembunkan tangan raksasa sepanjang ratusan meter. Jiwa es pucat! Tangan pencakar langit! Duar! Hanya terdengar suara keras seolah langit dan bumi runtuh. Dua energi mengerikan itu meledak ke arah Agam. Agam memegang pisau pembunuh dewa di telapak tangannya. Matanya tidak berfluktuasi. Dia melangkah maju dengan ringan dan ruang di bawah kakinya runtuh. Sosoknya berubah menjadi sambaran guntur emas, perak, dan merah. Surga besar yang tidak pasti! Bayangan lelaki tua muncul di belakang Agam. Jurus pisaunya yang tajam mengandung energi yang agung dan menebas kedua ledakan energi itu. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan ledakan yang tersisa berubah menjadi garis panjang sepanjang ribuan meter ke kedua sisi. Ruang di sepanjang jalan hancur tanpa vitalitas apapun. Mulut Agam mati rasa dan ada bekas darah yang tidak mencolok. Itu adalah petapa agung alam kemuliaan sejati. Serangan mereka benar-benar di atas 8 petapa agung. Agam berbalik dan pisau pembunuh dewa melepaskan diri dari telapak tangannya. Sambil melepaskan kekuatannya, dia menembak pisau pembunuh dewa. Pada saat yang sama, Agam melayangkan tinjunya dan dengan keras meninju menjadi dua gerakan. Ekspresi Kano dan Takla berubah. Mereka tiba-tiba merasa aura jurus yang mereka lepaskan menurun dengan cepat. Perusak momentum! Suara acuh tak acuh Agam perlahan masuk ke telinga mereka. Saat berikutnya, pisau pembunuh dewa menembus dan menebas keduanya. Ekspresi Kano menjadi gelap dan dia melepaskan pukulan yang mengerikan. Dia menghancurkan pisau pembunuh dewa. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Kano hanya merasakan cahaya pisau magis tajam memasuki tubuhnya yang menyebabkan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Pisau pembunuh dewa adalah pisau terkuat di dunia. Kamu tidak boleh melawannya secara langsung. Takla berkata dengan suara yang dalam. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk membantu Kano mengeluarkan kekuatannya, ruang di depannya terdistorsi. Agam tiba-tiba muncul dan meninju kepala Takla dengan angin kencang yang menakutkan. Wajah Takla tenggelam. Dia merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh tinju Agam. Riak di ruang angkasa membuatnya harus memperhatikan dan menerima pukulan Agam dengan telapak tangannya. Takla mencibir seolah sedang mengejek kelemahan Agam dalam pukulan ini. Tanpa menunggu dia merasa bangga, cahaya perak menyembur keluar dari tubuh Agam dan kekuatan tinjunya tiba-tiba meledak beberapa kali. Dia langsung mengibaskan telapak tangannya disertai dengan kekuatan spiritual yang kuat yang membuatnya bergerak sedikit lambat. Sial! Mata Takla memancarkan cahaya dingin. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang yang tak terlihat meledak dan kecepatan kehilangan waktu tiba-tiba turun. Alam langit bisa menghancurkan ruang dan alam kemuliaan bisa mengendalikan waktu. Takla memiliki kekuatan alam kemuliaan tingkat 1 menengah, tetapi dia tidak ahli dalam pengendalian waktu. Dia hanya bisa menyebabkan aliran waktu skala kecil dan singkat. Namun, saat itu juga, kebetulan bertentangan dengan keuntungan Agam dalam kekuatan spiritual. Bab 859, Kegagalan Segel. Agam sedikit mengernyit saat pergerakannya dibatasi. Namun, dia tidak panik. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan pecahan jejak patuna untuk membentuk penghalang untuk mengimbangi sebagian waktu yang berlalu. Dengan gerakan pikirannya, pisau pembunuh dewa berubah menjadi beberapa bayangan pisau untuk menebas Takla. Takla meraih telapak tangannya dan penggaris es sepanjang 2 meter mengembun di antara telapak tangannya. Dia tiba-tiba melambai ke bayangan pisau dan es tiba-tiba pecah. Ia juga berubah menjadi beberapa bayangan penggaris yang bertabrakan dengan bayangan pisau dan segera suara tabrakan terus terdengar. Segel tiang ungu! Kano menyingkirkan pisau pembunuh dewa dan dalam sekejap, dia membuat mantra segel tangan. Cahaya ungu memantulkan langit dan bumi dan jejak tangan besar menabrak Agam. Sungguh bodoh kalau kamu ingin bertarung denganku! Melihat Agam dibatasi oleh Takla, Kano tidak punya waktu untuk memperhatikan dirinya sendiri, dia mengejek. Agam tidak melayani ejekan Kano. Tangan kanannya tiba-tiba mencondongkan tubuh. Cahaya perak meledak dan cakar tulangnya muncul begitu saja. Garis-garis darah yang padat menutupi cakar tulangnya, jadi dia bersikeras menahan pukulan Kano. Segera, Agam menahan pukulan itu dan cakar tulang tajam memotong ruang yang disertai dengan raungan naga. 5 cakar menerobos udara dan merobek lubang di jubah lengan Kano. Cakar naga suci! Kano dan Takla kehilangan suara mereka pada saat bersamaan, mengabaikan wajah terkejut mereka. Pikiran Agam bergerak,
dan jiwa naga suci datang menerjang keluar. Kepala naga raksasa dengan kejam menghantam dada Karno, mendorong Karno sejauh 100 meter. Tubuh naga itu dengan cepat mengembun dan membesar. Ia mencapai ribuan meter yang menakjubkan. Dengan raungan naganya, langit dan bumi bergetar. "Takla, cepat simpan!" Karno membalas ekor besar yang dilemparkan oleh tubuh naga suci yang mengguncang orang internalnya dan hampir bergeser. Dia tidak bisa menahan rasa sakit. Matanya merah dan dia berteriak. Mata Takla berkedip dengan ganas. Dia membuat mantra segel di tangannya dan bayangan klan Restan Surgawi muncul di pupil matanya. Dia mengucapkan mantra tingkat tinggi. Mantra yang dia lantunkan adalah mantra tingkat tertinggi untuk mengendalikan cakar naga suci. Kalaupun cakar naga suci berpindah tangan, itu dapat dengan mudah diingat. Agam tersenyum dingin dan tidak menghentikan Takla. Dengan gerakan santai, pisau pembunuh dewa jatuh ke tangannya dan menebas Takla. Sosok Karno berkelebat. Dia mengibaskan serangan naga suci dan melindungi di depan Takla. Kekuatan spiritual di tubuhnya berkumpul dengan ganas dan dia menekan kehampaan dengan satu jari. Jari jiwa patah! Jari berkelebat keluar puluhan meter dan membawa kekuatan spiritual yang menakutkan. Agam menjentikkan jarinya dan cincin cahaya perak membentuk penghalang yang kokoh untuk menghalangi semua serangan jiwa Karno. Sialan! Wajah Karno membiru karena marah. Dia tidak menyangka bahwa langkah ini tidak bisa menghabisi Agam. Jari-jari Agam memancarkan cahaya keemasan lagi. Cincin cahaya emas menyebabkan kekuatan spiritualnya meningkat secara drastis dan membatasi gerakan Karno. Cahaya pisau magis jatuh bersama pisau dan memaksa Karno untuk menyerang. "Apa kamu masih belum siap?" Karno menghindari pisau magis dan berbalik untuk berteriak pada Takla. Kekuatan Karno lebih kuat dari Agam, tetapi dia memiliki terlalu banyak keraguan. Jika dia terluka atau kekuatannya dikonsumsi terlalu banyak, dia tidak hanya membutuhkan waktu untuk berlatih kultivasi, mungkin juga akan memengaruhi fondasinya. Sebaliknya, Agam seolah-olah tidak akan mati. Kekuatan ganas itu memaksanya untuk menghindari ketajamannya. Takla mengabaikan desakan Karno. Jejak telapak tangan meledak dan menampar tubuh naga suci dari kejauhan. Cahaya jejak langsung menelan tubuh naga dan membentuk rantai perak. Rantai ditutupi dengan garis-garis kompleks dan cahaya itu menggelegar yang ingin menyegel jiwa naga. "Sudah selesai!" Takla diam-diam menghela napas lega, tetapi detik berikutnya, senyum di wajahnya terpaku. Jiwa naga suci tiba-tiba memutar tubuh naga besar itu dan dengan mudah memutuskan rantai di permukaan tubuh. Terdengar raungan naga yang mengerikan. Kepala naga besar itu dengan keras menghantam Takla yang belum pulih. Kemudian, ia menjentikan ekornya yang membuat Takla terbang. Cahaya merah melintas di mata jiwa naga suci dan ia membuka mulutnya yang besar untuk menyemprotkan pilar cahaya dua warna merah dan perak. Ia langsung menelan Takla. Takla menjerit kesakitan dan lapisan radang dingin muncul di kulitnya. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia benar-benar gagal. "Apa yang terjadi?" Karno menarik diri dari celah dan muncul di sebelah Takla. Dia dengan marah berkata, "Aku memberimu begitu banyak waktu, tapi kamu memberiku hasil seperti ini. Diam!" Takla terlihat sangat mengenaskan. Dia berteriak dengan wajah yang membiru karena marah. "Aku baru saja menggunakan mantra leluhur tua untuk menyegel naga suci. Bagaimana aku tahu kenapa aku gagal?" Hah? Tawa dingin perlahan masuk ke telinga mereka. Mereka tiba-tiba melihat ke atas. Tubuh naga besar yang berkelok-kelok menempati setengah dari langit. Agam duduk bersila di atas kepala naga suci dan pisau pembunuh dewa tergantung di samping. Aura luas berdesir seperti air pasang. Merasakan penindasan yang kuat, Karno dan Takla tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, terutama Takla. Takla paling tahu kekuatan apa yang dimiliki cakar naga suci, tetapi tidak tahu metode apa yang Agam gunakan. Tidak hanya menghapus semua jejak cakar naga suci, tetapi Agam juga mengembangkan kekuatan cakar naga suci secara ekstrem. Dia tidak hanya dapat memanggil jiwa naga, tetapi dia juga bisa mengendarainya sesuka hatinya. Apalagi, dilihat dari aura menakutkan yang dipancarkan oleh jiwa naga, ia beberapa kali lebih kuat. Takla tiba-tiba merasakan sesuatu mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat dia menyekanya dengan tangannya, pupilnya tiba-tiba menyusut. Itu adalah darah. Dia benar-benar berdarah. "Tidak peduli apa alasannya, bunuh bocah ini dulu. Cakar naga suci dan pecahan jejak patuna yang hilang adalah milikku. 4 pecahan jejak patuna yang tersisa akan dibagi rata antara kamu dan aku." Nada Takla memancarkan kedinginan yang luar biasa. Sebagai petapa agung alam kemuliaan dan salah satu ahli top dari klan Restan Surgawi, dia bekerja sama dengan Karno dan benar-benar dipukuli sampai hampir mati oleh seorang pemuda. Ini adalah penghinaan ekstrem baginya. "Omong kosong, apa menurutmu aku tidak ingin membunuhnya?"
Kano marah dan berbalik untuk menatap Agam yang berada di kepala naga. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu dan aku seharusnya tidak lagi mempertahankan kekuatan kita dan membunuhnya sedini mungkin. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Takla mengangguk perlahan dan kekuatan bergelombang di tubuhnya dilepaskan tanpa syarat. Dia benar-benar tergoda untuk membunuh. Dia tidak akan pernah membiarkan Agam hidup melewati hari ini. Merasakan kekuatan yang dipancarkan Kano dan Takla secara perlahan, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Agam mengembuskan seteguk udara dan kekuatan pahalanya menyatu dengan pecahan jejak patuna. Bayangan penguasa neraka perlahan muncul di pupil matanya. Naga leluhur mengitari tubuhnya dan alam serta aura transenden berdesir keluar. Bahkan naga suci di bawah mengeluarkan raungan rendah yang tidak nyaman. Serang! Melihat aura luas yang merembes keluar dari tubuh Agam, sudut mulut Kano berkedut. Dia tidak menyangka Agam tidak meledakkan kekuatan penuhnya. Hatinya sekarang kejam dan kekuatan puncaknya memenuhi udara. Segera, guntur langit meledak dan mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, Arkan menyaksikan adegan ini. Setelah dia dihabisi oleh Agam, dia dipanggil kembali oleh ayahnya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa lawannya sebenarnya adalah penguasa neraka. Awalnya, dia sedikit menghina di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa kalaupun penguasa neraka, dia, Arkan hanya akan sementara tertinggal. Dia akan melampaui Agam cepat atau lambat. Namun, sekarang di dalam hatinya, ayahnya yang dianggap sebagai panutan benar-benar dipukuli oleh Agam. Kalaupun ayahnya melepaskan kekuatan puncaknya dan bekerja sama dengan Kano untuk bertarung dengan Agam, ayahnya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Melihat medan perang yang menakutkan di atas Sungai Agung, riak energi berdesir keluar. Kalaupun dia tiba di sini, jiwanya akan tergerak. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kesenjangan antara dirinya dan Agam. Itu tidak disebut kesenjangan, melainkan jarak antara langit dan bumi. Satu orang melawan dua petapa agung alam kemuliaan, jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun, dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Melihat kilatan tajam yang meledak di tengah medan perang, Arkan menggeliat bibirnya. Dia mengalami pukulan seperti itu untuk pertama kalinya. Kalaupun dia dikalahkan oleh Agam dengan satu pukulan, dia tidak berkecil hati seperti sekarang. Sekarang kamu harusnya sudah tahu seberapa besar kesenjangan antara kamu dan dia, kan? Suara gadis terdengar dingin. Arkan melihat seorang gadis muda dengan gaun biru yang muncul begitu saja di sampingnya. Kaki yang terbuka jernih dan putih menyebabkan lamunan yang tak terbatas. Orang yang datang itu adalah Melinda. Bab 860, Keluarga Budiono yang tak tahu kemampuan diri. Arkan mengepalkan tinjunya erat-erat dan berupaya keras berkata, kalaupun kekuatanku tidak sebagus kekuatannya, aku berpikir bahwa cintaku pada Citra tidak lebih sedikit darinya. Melinda melirik Arkan. Matanya yang indah menunjukkan penghinaan dan dia berhenti berbicara omong kosong. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mencoba membunuhnya? Arkan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada dingin. Kamu berdiri di posisi yang sama sekali berbeda darinya. Bagaimana rencanamu untuk memilih? Faktanya, kalau aku punya kesempatan, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Melinda menjawab dengan nada acuh tak acuh. Benarkah? Arkan tersenyum dingin dan melihat situasi di kejauhan. Kalau begitu, aku akan menunggu. Mata Melinda yang indah berkedip dengan hawa dingin. Dia secara paksa menekan amarahnya. Melihat adegan pertempuran di kejauhan, dia merasa bingung. Membunuhnya? Bahkan dia tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Dua pecundang itu bahkan tidak bisa menghabisi seorang pemuda. Haben duduk di atas Sungai Agung. Air sungai yang deras di bawahnya membawa lumpur dan pasir dan pusaran sudah meluas hingga ratusan meter. Kekuatan isap yang kejam dengan dahsyat melibatkan energi spiritual dunia ini dan aura yang sangat kuat perlahan terbangun. Apa akhirnya akan berhasil? Gumam Haben pada dirinya sendiri. Sulit untuk menekan kegembiraan di bawah matanya dan dia tertawa liar. Setelah mempersiapkan waktu yang lama, iblis besar terlahir dan tidak jauh dari hari berlatih altar tulang belulang. Begitu mencapai tujuannya, dia akan menjadi penerima manfaat terbesar dari altar tulang belulang dan kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia bahkan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membawa keluarga Budiono ke posisi yang lebih tinggi. Agam memimpin jiwa naga suci dan pertempuran dengan Kano dan Takla sudah mencapai puncaknya. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa menahan dua petapa agung alam kemuliaan. Keduanya berada di alam kemuliaan tingkat satu menengah. Bahkan dengan keuntungan alam, serangan berulang Agam terhalang. Namun, Kano dan Takla juga tidak lebih baik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertarung Agam yang sengit.
Mereka berasal dari dua klan tersembunyi yang berbeda dan bekerja sama untuk pertama kalinya. Mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penguasa gabungan mereka. Mereka berjuang untuk menghadapi serangan agam yang kuat dan menghabiskan banyak energi spiritual. Mereka semua terluka dengan tingkatan yang berbeda-beda. Agam menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk diam-diam menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Bayangan Tungku Raja Dewa Temaga muncul di antara keningnya dan sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul dari segala arah untuk menggantikan kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Boom! Beberapa petir meledak di kejauhan. Agam menyapu dengan tatapan dingin. Melalui hujan, dia merasakan energi jahat yang kuat perlahan terbangun. Tanda iblis besar di tubuhnya menjadi sedikit gelisah. Agam menekannya dengan pikiran dan wajahnya menunjukkan sentuhan dingin. Sungai Agung mengalir melalui seluruh alam G dan bahkan menghubungkan alam D dan alam E. Jika iblis besar lahir, orang-orang di hilir akan hancur. Saat dia berpikir, cincin cahaya emas meledak dan Agam melepaskan kekuatan spiritual yang mengerikan. Dia langsung menelan Kano dan Takla. Pada saat mereka terkesiap, Agam menginjak ruang dan tiba-tiba menyeberangi mereka. Dia bergegas menuju Sungai Agung. Mereka berdua saling memandang dan merasa terbebani. Baru saja, mereka benar-benar membiarkan Agam pergi. Bagi mereka, ini sangat memalukan. Dia pasti akan mati. Kano mendengus dingin. Meskipun Agam kuat, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka bertiga. Ada riak di udara. Kano dan Takla menghilang pada saat bersamaan. Mereka bergegas mengejar Agam. Haben melihat pusaran mengerikan di bawah. Hanya aura kuat yang meresap keluar sudah menggulung Sungai Agung yang luas menjadi gelombang setinggi hampir 100 meter. Apalagi derasnya hujan tidak berhenti. Jika terus seperti ini, kekuatan iblis besar akan menjadi makin kuat. Saat itu, bahkan dia tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, bagaimana? Mereka yang memiliki kekuatan kuat tidak akan terpengaruh. Mereka yang meninggal hanyalah sekelompok orang biasa. Makin kuat kamu, makin banyak orang yang akan mati, dan makin sempurna altar tulang belulang. Ekspresi Haben penuh dengan keganasan dan senyumnya bahkan sangat dahsyat. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Dia melihat arah di kejauhan, dia merasakan Agam datang dengan cepat. Senyum di wajahnya sedikit tertahan dan dia berkata dengan senyum muram. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Haben tidak terkejut sama sekali dengan langkah Agam yang ingin menghentikannya. Dia sepertinya sudah bersiap. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, ruang di depannya robek menjadi celah beberapa ratusan meter. 2 hingga 300 orang dikeluarkan oleh celah itu. Pemimpinnya adalah tetua kedua keluarga Budi Ono, Gideon dan sekelompok anggota keluarga Budi Ono. Kepala keluarga. Gideon berlutut dan melihat pusaran menakutkan di bawah seolah-olah dunia akan tersedot. Matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apa kita akan berhasil? Ya. Haben mengangguk perlahan dan memindai keluarga Budi Ono yang bersemangat. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Tolong maju untuk menghentikan Agam. Agam? Mendengar nama ini, ekspresi anggota keluarga Budi Ono berubah serempak. Ketika Agam menghancurkan markas keluarga Budi Ono, itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Meskipun mereka untuk sementara bisa menyelamatkan hidup mereka, hari-hari berikutnya sama sekali tidak mudah. Cedera yang tidak bisa dijelaskan, kematian tragis yang tidak bisa dijelaskan, kekuatan tempur yang tersisa hanya 2 hingga 300 orang. Kebanyakan dari mereka sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Jika untuk menahan Agam, sama saja dengan angan-angan. Ada kepala keluarga, kenapa harus takut? Gideon berkata dengan suara yang dalam. Selama altar tulang belulang selesai, keluarga Budi Ono akan berlanjut selama ribuan tahun dan kalian semua akan menjadi pahlawan keluarga Budi Ono. Ya. Kata-kata Gideon seperti menghilangkan ketakutan keluarga Budi Ono. Mereka paling tahu siapa itu Haben. Meskipun mereka akan menghadapi kematian, selama altar tulang belulang disusun kembali, jiwa mereka akan dipelihara dan dilestarikan. Pada saat itu, bukan mimpi untuk menyusun kembali tubuh mereka dan kekuatan mereka akan berkembang pesat. Beberapa orang saling memandang dan melihat gelombang puluhan meter yang menggulung di bawah. Jika bergegas menuruni bendungan, kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya akan disebabkan. Mereka tidak bisa tidak merasakan belas kasih. Namun, dalam menghadapi penindasan kuat Haben, mereka harus mematuhi perintah. Wush! Disertai dengan dengungan yang menusuk telinga, pisau pembunuh dewa terjun langsung dari udara dan Agam perlahan muncul. Serang! Gideon memerintah dan hampir semua anggota keluarga Budi Ono bergegas menuju ke arah Agam dalam gelombang. Mata Agam tenang dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Keluarga Budi Ono semuanya telah diadili. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Ketika Agam bersiap untuk meluncurkan hukuman,
suhu udara menurun dan Phoenix berwarna biru yang cantik jatuh dari udara. Ia menghalangi antara Agam dan keluarga Budiono. Berhenti! Sosok Melinda muncul. Dia mencondongkan tangan halusnya ke arah keluarga Budiono dan memadatkan tetesan hujan di udara menjadi dinding es. Dia menghalangi mereka di sisi lain. Agam agak terkejut. Agam memiliki kesan yang cukup baik pada Melinda. Dia bahkan berutang budi berkali-kali dan dia sudah menganggapnya sebagai teman. Sekarang dia maju untuk menghentikannya. Agam tidak bisa bergerak secara langsung. Melinda! Gideon mengenali identitas gadis itu dan agak terkejut. Dia kemudian berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah anggota keluarga Budiono, tetapi kamu membantu si bajingan ini,